Saudara, dalam rangka PKL, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Batu Raja mengadakan seminar nasional yang dilaksanakan pada hari Kamis 2 Mei di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Seminar nasional dengan mengambil tema Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Kolaboratif Government berlangsung dengan dihadiri langsung oleh Dekan FISIP Ayub Dwi Anggoro Sikom MSI PhD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ayub Dwi Anggoro dalam kata sambutannya mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa dan para dosen pembimbing dari Universitas Batu Raja Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mempercayakan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk menjadi universitas tujuan dari salah satu mata kuliah, yaitu Praktek Kuliah Lapangan tahun akademik 2024. Lebih lanjut dikatakan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah ini menjelaskan dan mengenalkan secara detail tentang Universitas Muhammadiyah Ponorogo tersebut, dan akhir sambutannya Ayub mengatakan semoga apa yang menjadi keinginan mahasiswa Universitas Batu Raja bersinergi saling bertukar ilmu pengetahuan tentang pemerintahan daerah. Sementara itu, Dr. Robi Darwis Nasution, DIPMA, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menyambut baik kunjungan PKL Program Ilmu Pemerintahan Universitas Batu Raja yang melakukan PKL ke Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Robi Darwis Nasution menjelaskan secara gamblang kepada semua mahasiswa Universitas Batu Raja, mulai dari berdirinya FISIP Universitas Muhammadiyah yang sampai saat ini telah banyak melahirkan sarjana disiplin ilmu FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan berhasil diserap di berbagai lapangan pekerjaan. Sementara itu, Dr. Insira Yudiawan Azhar SIP MSOS selaku Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah di hadapan mahasiswa PKL Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Batu Raja mengenalkan tentang keberadaan Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Di akhir seminar, Dr. Diah Suluh Kusuma Dewi MAP banyak menjelaskan tentang keberadaan seni reog Ponorogo yang sudah turun-temurun dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kesenian reog Ponorogo merupakan seni budaya yang sampai saat ini tetap terjaga dan tetap terpelihara keasriannya dan menjadi seni budaya yang tidak terpengaruh dengan teknologi digital pada saat ini. Di hadapan mahasiswa PKL Universitas Batu Raja, Ibu Diah selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjelaskan yang namanya pemerintah Ponorogo akan membangun monumen reog Ponorogo sebagai simbol budaya yang sampai saat ini tetap lestari dan terpelihara. Kami sudah hadir di sini, tetapi karena tadi kondisi lintas yang nggak bisa diprediksi dan cukup jauh karena menginapnya di Kota Batu gitu. Jadi kalau kata Mbak Dr. Diah di sini ada yang namanya tarian ya, tarian yang terkenal itu reog Ponorogo gitu ya, yang nggak bisa diakui sama Malaysia gitu ya. Saya setuju Mbak Diah, karena banyak pelanggaran ya terkait dengan hak cipta yang notabene itu adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kita orang Indonesia ini, tetapi orang lain atau negara lain yang mengakui itu. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Baik, jadi tadi sudah banyak sekali apa yang dibahas oleh Mbak Dian terkait dengan bagaimanakah kolaboratif governance itu dalam perspektif partisipasi masyarakat juga. Kemudian ada implementasi dalam bentuk studi case-nya, bagaimana elaborasi antara pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan stakeholder, dalam hal ini adalah pihak swasta, itu bekerja sama untuk mewujudkan tadi, ya, untuk mewujudkan kolaboratif governance. Maka saya akan melihat pada perspektif hukumnya supaya dapat ilmunya secara komprehensif itu bisa clear gitu ya. Baik, mohon izin Pak Dr. Dian. Baik, saya nggak perlu memperkenalkan diri begitu ya, anak-anak saya sekalian gitu ya. Tapi mungkin masnya Mbak Dian juga perlu tahu saya adalah salah satu dosen pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Batu Raja. Mungkin bertanya-tanya, kok orang hukum masuknya ke Prodi Ilmu Pemerintahan, apakah itu nggak nyasar gitu ya? Ya, alhamdulillahnya basically bidang ilmu saya itu Mbak Dian, itu saya di skillnya itu terkait dengan disertasi saya itu kaitannya erat dengan ilmu pemerintahan, adalah saya di hukum tata negara dan tata pemerintahan, sehingga masih ada lah ya rumpun keilmuannya itu sangat punya apa ya kolaborasi lah terkait dengan ilmu pemerintahan. Nah tentunya
luar biasa sekali sampai Mbak Dian batuk-batuk gitu saking kan mau memberikan transfer ilmu yang luar biasa kepada rekan mahasiswa. Dan saya juga berharap kawan-kawan mahasiswa tidak kalah antusias juga untuk bertanya, karena ilmu yang disampaikan oleh Mbak Dian itu menunjukkan bahwa betapa implementasi dari collaborative governance yang ada di Kabupaten Ponorogo ini, terutama yang sudah bisa kita lihat ya bagaimana pemerintah daerah kemudian bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk mendesain itu ya. Kalau kita di Kota Batu itu ada museum apa? Museum Angkut. Maka nanti insya Allah nggak lama lagi ya mungkin ya, itu akan ada museum gitu ya. Tuh, jadi nanti juga kami juga sedikit cerita Mbak, kalau di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu ada salah satu objek pariwisata yang cukup terkenal, itu adalah Goa Harimau. Kalau orang Batu Raja, kalau orang Oku itu nyebutnya Goa Harimau, benar ya? Iya, karena saya juga bukan asli Oku ya, tapi Mbak ya, saya orang Palembang, kemudian menikah dan itu akhirnya saya hijrahnya ke Batu Raja atau di Ogan Komering Ulu. Nah, kembali ke konsep dasar tadi sudah disampaikan. Bagaimana prinsip-prinsip collaborative governance, kemudian apa yang menjadi hambatan dan kendala, maka kita akan bicara pada perspektif hukum. Bagaimana hukum tadi mampu mengakomodir supaya collaborative governance ini jalan. Kembali saya ngambil contoh yang disampaikan oleh Mbak Dian, bahwasanya reog itu adalah salah satu seni tarinya Ponorogo gitu ya, yang sangat terkenal gitu, sudah mendunia ya Mbak ya, bahkan diakui sebagai salah satu hal yang luar biasa sekali, kekayaan yang menggali dari potensial kearifan lokal di Ponorogo. Nah maka tadi kalau kita ngomongnya itu adalah alat-alat untuk menggunakan tari itu ada tadi bulu merak gitu ya, kemudian ada kepala harimau gitu Mbak ya, kulit harimau. Kalau di Batu Raja ada buahnya Mbak, tapi di sini kalau di sini itu dimanfaatkan sebagai salah satu untuk menunjang ya dalam pernak-pernik gitu ya untuk kegiatan tarian seni. Maka kalau kita paham bahwa dalam ketentuan undang-undang itu harimau itu masuk yang dilindungi nggak Mas? Masuk dilindungi nggak? Ya Mas Dias kalau nggak salah. Masuk nggak? Masuk ya. Ya, tapi ini kan ada dua kepentingan, kita lihat ya, bahwa di satu sisi dari segi perspektif hukum itu dilarang ya, benar ya Mbak Dian ya. Tetapi ini juga kita pengen mengeksplor atau menggali daripada kearifan lokal, tapi alat yang digunakan itu juga kita agak bersentuhan dengan pelanggaran gitu ya. Tapi tadi karena adanya collaborative governance dan adanya dukungan pemerintah serta partisipasi dari masyarakat, maka itu ingat bahwa dalam sebuah ketentuan hukum itu ada yang namanya kebolehan, ada larangan suruh gitu ya. Kalau Dian aja pemerintahan, yaitu yang pertama pelayanan sektor publik, yang kedua kebijakan sektor publik, yang ketiga metode penelitian kuantitatif, yang keempat teknik penulisan ilmiah, dan yang kelima komunikasi politik. Dewan Pendidikan S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bidang ilmu komunikasi penyiaran Islam. S2 Universitas Brawijaya Malang, bidang ilmu administrasi publik. S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan bidang ilmu politik Islam, ilmu politik. Mungkin itu sedikit biodata dari Bu Dr. Dian Sulek. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan. Mohon dulu. yang saya hormati Dian, Mas Doktor, pada kegiatan ini sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo sudah bersedia memberikan ilmu kepada kami, baik kepada mahasiswa kami maupun kepada kami selaku dosen dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Batu Raja. Perjalanan panjang ya sudah kami lewati dalam rangkaian program kami pada periode ini. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan
PKL mahasiswa yang kita ambil studi lapangan dahulu, nanti teman-teman mahasiswa bisa menerapkan dalam program kegiatan pengabdian masyarakatnya di Batu Raja. Jadi memang kami belajar dahulu lebih banyak ke deretan beberapa kunjungan kami. Kami sudah kunjungan ke desa anti korupsi gitu, di Yogyakarta, kemudian juga pengembangan SPBE, pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian juga terakhir di sini kami akan melihat atau menimba ilmu lebih banyak teman-teman mahasiswa terkait dengan bagaimana kolaborasi pemerintahan itu dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, yang harapannya nanti teman-teman mahasiswa itu bisa menjadi problem solver di kabupaten maupun terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu di Universitas Ponorogo ini. Kemudian selain ucapan terima kasih, tentunya tadi juga Bapak Ibu sudah bertemu dengan pimpinan kami, mungkin juga sudah disampaikan bahwa tujuan yang lain dari kami selaku dosen itu mau belajar lebih banyak terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau, karena memang di kami RPL itu masih menjadi program dari universitas yang masih dimatangkan gitu untuk pelaksanaannya, karena terdapat berbagai persepsi yang berbeda-beda gitu, Pak Dokter. Jadi dan kami juga termotivasi untuk melaksanakan RPL itu juga dari Kaprodi Ilmu Pemerintahan Ponorogo ketika bertemu di KAPSIPI di Bandung gitu waktu itu. Jadi sebenarnya kami belajar banyak, baik via Zoom sudah gitu kan dengan Pak Kaprodi gitu. Kemudian juga mungkin kami pemahamannya kurang, jadi kurang afdol rasanya kalau nggak berkunjung secara langsung gitu. Jadi makanya Pak Kaprodi kami kemarin mengajaknya ke sini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan, kami juga mendalami mengenai RPL. Berikutnya mungkin permohonan maaf dari kami kalau ada perilaku mahasiswa yang kurang sesuai dengan Ponorogo gitu ya. Mudah-mudahan teman kami juga nggak ngereok pulang ini gitu ya. Kemudian juga kalau kemarin di beberapa instansi kami ditanyakan duku Palembang, mohon maaf juga kami nggak bisa bawa duku pemerintah itu, duku Palembang itu karena musimnya sudah berlalu Bapak Ibu gitu ya. Jadi di berbagai instansi kami ditanyain, di sini banyak duku Palembang gitu, kan ada duku Palembangnya gitu. Jadi kami wakili saja rasanya dengan manis-manisnya wajah-wajah mahasiswa-mahasiswa. Oke ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa. Mohon untuk disimak materi yang diberikan nanti oleh Bapak Ibu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bihi sabri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala dari Untara, Mas Dr. dari Kepala Lab Info, Ibu Dr. Sandika, serta mahasiswa HMIP, alumni ya, sekarang BEM, serta adik-adik dari Universitas Batu Raja yang berbahagia. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita diberi kesempatan gitu ya untuk nyambung silaturahmi sesama ilmu pemerintahan gitu, sesama ilmu pemerintahan. Nah ini kurang tahu kalau mahasiswa ilmu pemerintahan itu ada asosiasinya nggak ya? Ada kayaknya ya. Kalau dosen itu ada ADIPSI, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan seluruh Indonesia. Prodinya juga ada Pak
dahulu ya Bu ya, Kapolri itu ada di Kapsipi, kami bergabung di Kapsipi, yaitu Kesatuan Program Studi Pemerintahan Seluruh Indonesia. Selamat datang Sugeng Rawo, kami sampaikan kepada adik-adik semua. Sudah berapa kali ke Jawa? Ke Jawa udah sering? Sering. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Udah pernah ke Ponorogo? Belum. Baru ini ya? Ya. Ponorogo itu jarang didengar. Ya karena Ponorogo itu termasuk kabupaten yang kalau di tingkat itu ya nggak kecil-kecil banget, juga bukan kota besar. Ya, kami kabupaten yang letaknya itu jauh dari bandara dan jauh juga dari pelabuhan. Maka kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dari Unggara ini yang memilih kami untuk dikunjungi. Tentunya pasti ada latar belakang ya, latar belakang sehingga Anda semua diajak berkunjung ke sini. Di perjalanan PKL ya, kegiatan PKL kan tentunya berbeda dengan studi tour ya. Studi tour, kalau SMA kan ada studi tour kan, ada studi tour itu hanya untuk jalan-jalan aja. Nah bedanya kalau dengan studi tour itu, kalau PKL itu jalan-jalan plus belajar. Jadi ada studi benmak gitu ya, ke beberapa tempat termasuk sini. Nah ini di Bapak Ibu dosen yang lainnya sedang sharing juga tentang beberapa program yang nanti bisa kita adakan kerjasama. Termasuk kegiatan hari ini, meskipun nanti payungnya itu belum ada, payung itu Pak MOU ya, MOU yang menjadi acuan kita untuk melakukan kerjasama ini nanti saya dengar tadi akan ada MOU gitu, tapi yang penting kegiatannya sudah terlaksana hari ini. Ya semoga nanti kapan-kapan dari Ponorogo bisa naik ke Batu Raja. Nanti moga-moga Mas ada buku Palembang ya bukan? Iya, tapi sebenarnya kalau anak-anak ini, kalau kami banyak buku. Unira Malang itu Sinta 3, terus masyarakat yang ada di ruas jalan Hosokro Aminoto yang di Ponorogo itu namanya Jalan Hosokro Aminoto yang sekarang mungkin dari bisa kuliah online atau kuliah tamu atau bisa mengadakan seminar nasional yang lebih baik. Itu dari kami, dari saya kepala pemerintahan, mohon maaf selebihnya bila bisa dibuka poster bikin pilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional itu ada dari Lampung juga ada, dari beberapa Medan juga ada, Aceh juga ada. Itu jualannya salah satunya di Dinas Pembangunan Ponorogo ini, KMPAP. Dan di sini nanti akan ada kami paparkan sedikit pemateri. Hari ini pemateri dari Dinas Pembangunan Ponorogo dari Dr. Bian Suluh. Beliau ini juga salah satu tim ahlinya Pak Bupati Ponorogo yang kalau ini ya mungkin tapi tidak melewati di wilayah perkotaan. Kalau di wilayah kota itu ada pusat wisata kota, di wilayah Hosokro Aminoto itu menyerupai Malioboro. Bahkan kalau saya katakan lebih cantik sedikit ada lampu-lampu ornamennya. Itu juga salah satu ide dari Dr. Bian Suluh. Dan insya Allah selama kita mendampingi Pak Bupati juga akan ada salah satu tempat wisata. Mungkin teman-teman datang ke sini kalau cepat ya. Ini akan ada patung reok terbesar. Bahkan besarnya patung reok ini melebihi patung GBK. Ada yang tahu patung GBK di Bali? Ya ini akan jauh lebih besar. Sehingga mungkin ini baru 30%, 40%, 2 tahun lagi ini akan selesai dibangun. Minimal teman-teman tugas dari Universitas Batu Raja ketika datang sini, saya sudah punya teman, saya sudah punya kenalan di Ponorogo. Sehingga next time kalau wisata lihat patung reok bisa berkunjung di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Itu nanti akan 2 tahun lagi, patungnya sangat besar, sangat megah,
silakan datang ke kabupaten kita tercinta ini Ponorogo. Meskipun Ponorogo saya akui itu sangat kecil sekali. Mungkin kalau dibandingkan di sana mungkin jauh lebih besar sana ya. Di sini binatanya Ponorogo itu andalannya kalau makan itu adalah sate ayam, ada nasi pecel. Nasi pecel itu kan khasnya Madiun ya sama. Nah, Ponorogo juga ada. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu di pedasnya. Mungkin di antara Jawa yang lain kita Jawanya Jawa Mataraman, Jawa Jogja. Tetapi karena Ponorogo itu suka makan pedas, ya. Mungkin kadang dibanding Jawa yang lain ngomongan orang Ponorogo itu lebih pedas. Karena makannya pedas. Mohon maaf mungkin ya dari kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kampus kami tercinta. Jadi pertokoan itu sepi. Pusatnya di mana? Di pasar Legi. Jadi pusat perekonomiannya di pasar Legi. Nah, ide dari Pak Bupati itu bukan membelah ya, tapi mendiaspora pusat-pusat perekonomian. Jadi membuat pusat perekonomian baru. Gitu. Tidak hanya di pasar, karena pasar itu apa? Pasar itu bukanya mulai dari subuh, gitu ya, sampai sore, jam 3 sore. Nah kalau sudah jam 3 sore, Ponorogo sepi sekali. Rame itu ketika ada MRN itu namanya Festival Reok Nasional yang biasanya digelar di waktu Gerbang Suro atau menjelang Muharram, 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Gitu ya. Kalau di Jawa namanya Suro. Suro itu tahun Jawa. Kalau di Islam Hijriah, bulan Muharram. 1 Muharram itu sama dengan 1 Suro kalau di Jawa. Nah, kita masyarakat Ponorogo menjelang tahun baru Jawa, ini kita selalu mengadakan kegiatan. Salah satunya adalah Festival Reok Nasional. Terjadinya di bulan apa? Ya setiap bulan Suro itu tadi, menjelang 1 Suro itu tadi. Hanya itu saja ramainya. Sama Hari Raya Idul Fitri dan 2 event itu. Sehingga masyarakat Ponorogo ini kalau mau healing ya, sekarang kan lagi ngetren itu kan healing. Seperti Anda di sini ini kan healing ya. Healing dan healing. Apa ini healing? Healing itu kalau bahasa Jawa itu pembilingan itu ya. Tapi maksud kita itu wisata kuliner itu. Healing bersama sambil jalan-jalan sambil wisata kuliner itu. Nah, kita ingin menciptakan pecahan-pecahan keramaian atau menciptakan pusat-pusat perekonomian yang baru. Sehingga pemerintah daerah menginginkan membangun jalan seperti Malioboro. Kita memang waktu itu saya ikut itu studi kita bermak ke Malioboro, bertemu dengan Pemprov DIY waktu itu bagaimana caranya membangkitkan semangat perekonomian masyarakat, gitu ya. Ya kita beri fasilitas. Bentuknya apa ya? Itu pedestrian jalan. Apakah Pemda punya uang? Tidak. Karena di awal tadi saya sampaikan bahwa Ponorogo ini adalah kabupaten yang kecil yang APBD-nya itu hampir defisit gitu. Karena apa? Karena banyaknya belanja. Selama ini ya tradisinya APBD itu habis untuk belanja. Maka Pak Bupati itu menginginkan ya sudah kita kolaborasi saja. Kolaborasi antar mana? Antar CSR, bank gitu ya, pengusaha, terus kemudian ada Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lumayan diperhitungkan di Ponorogo, dan NU. Jadi bekerja sama, sehingga di ruas jalan 1,9 kilo panjang jalan Wosopro Aminoto itu kemudian dipetak-petak Bu, dipetak-petak. Satu peta ini harganya berapa? Waktu itu 320 juta. Itu sudah lengkap pembangunan jalan, lengkap dengan ornamennya. Ornamennya ini
Ini lampu ya, lampu jalan. Sepertinya biasa saja. Namun di sini ada lambang bulu-bulu merah. Ada lambang bulu-bulu merah. Lengkap dengan ornamen-ornamennya, ada kursinya, ada tamannya, ada pohonnya. Semua pohon kita ganti di ruas jalan itu. Karena apa? Karena memang waktunya permajaan. Dan itu menjadi kegelisahan toko-toko karena pohon-pohon yang rindang, gitu ya. Yang ini saya sampaikan ke mahasiswa. Karena memang sempat ada protes, Bu. Kok kenapa pohon yang rindang kok ditebang? Ya memang rindang, tapi memang itu waktunya permajaan. Karena apa? Karena akarnya itu sudah merusak bangunan toko yang ada di sana itu akarnya sudah menjalar. Itu waktunya permajaan. Semua ornamen. Jadi Pak Bupati itu dibuat peta-peta, dibuat peta, gitu ya, di map waktu itu. Satu peta itu harganya 320 juta. Dan itu merembet itu gimana ya? Merembet itu menjalar. Jadi ternyata masyarakat itu saking antusiasnya tidak hanya di Mojokerto Aminoto saja, sekarang bergeser. Kita namanya punya segi 4 emas. Segi 4 emas itu yang menghubungkan antara jalan Mojokerto Aminoto, kemudian ke selatan, terus kemudian ke barat sampai alun-alun. Nah, alun-alun itu nanti ke utara, kemudian ke Urung Sumoharjo, ketemu lagi jalan Mojokerto Aminoto. Itu yang diimpikan segi 4 emas ini. Emasnya apa? Emasnya itu dari lampu yang dari ornamen bulu-bulu dari simbol bulu-bulu merah ini. Kalau malam kelihatan kuning itu seperti emas. Yang ini menjadi denyut ekonomi baru. Dan itu sangat merubah Ponorogo. Hasil kolaborasi itu sangat merubah Ponorogo. Perubahannya dari mana? Dari masyarakat Ponorogo itu jadi yang pasif secara perekonomian, itu sekarang jadi sangat kreatif. Terbukti kalau nanti bisa sampai malam ya di Ponorogo, nanti kita bisa ngopi di Jalan Mojokerto Aminoto itu, penjualnya itu anak-anak muda. Jadi anak-anak ini banyak mahasiswa kita yang kalau pagi kuliah, kalau malam jualan. Jadi bikin kafe, bikin warkop, bikin nasi pecel yang disampaikan oleh Mas Dokter tadi. Ya sepertinya biasa saja, tapi memang itu khasnya Ponorogo. Demikian Sri Wahyuningsih, Berita Nusantara News melaporkan.